Oke, kali ini sih ya ya emang nggak tahu mau ngobrolin apa sih, eh tapi ya kayaknya emang cuma ingin curhat aja gak sih? Atau mungkin ya, mungkin aku ingin menyampaikan sesuatu hal yang bisa berguna, tapi kayaknya nggak juga sih, cuma nggak tahu lah. Yang sebenarnya tuh dalam suatu rutinitas keseharian yang manusia lakukan, yang polanya itu secara mendasar akan selalu sama, yang dimana bangun tidur, kerja, atau ngelakuin sesuatu, entah apapun itu, sekolah, terus makan, terus buang air, dan menikmati hari, mencari hiburan, nonton YouTube, dan tahu-tahu udah malam, dan ya udah tidur lagi, terus bangun lagi dalam rutinitas yang hampir sama secara mendasar atau umumnya gitu. Atau secara isinya juga sih, kadang kan apa ya, jarang banget terjadinya suatu perubahan dalam suatu keseharian gitu, jarang. Karena kan dalam dunia kerja aja, libur itu kan terjadinya cuma 1 hari dari 1 minggu, biasanya kayak gitu biasanya. Mungkin ada yang 2 hari, tapi kan biasanya ada 1 hari gitu, atau berapa hari gitu ya. Intinya 1 hari dalam 1 minggu itu kan kemungkinannya akan terjadinya rutinitas yang berbeda daripada yang biasanya. Yang sebenarnya gitu, yang ingin aku bicarakan itu adalah dalam rutinitas yang selalu sama, dan meski ada bedanya, cuma nggak terlalu beda-beda banget gitu. Itu kan apa ya? Ada gak sih kekhawatiran gitu? Ada gak sih sesuatu hal yang kayaknya ada yang perlu untuk dicari, kayaknya ada yang perlu untuk diketahui, atau apalah gitu yang membuat adanya kekhawatiran gitu. Karena ya kalau aku, ya diriku gitu, diriku itu selalu 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 ada yang namanya kekhawatiran. Meskipun ya secara kebiasaanku tergolongnya ya memang kurang baik, cuma kayaknya sih wajar lah gitu. Tapi apa ya, kekhawatirannya itu bukan karena rutinitasku yang kurang baik gitu, lebih ke hal yang lebih mendasar lagi tentang kondisi realitas yang kulihat daripada pengamatanku akan dunia. Karena kan mungkin gitu, di antara kalian kan mengetahui ya, adanya perang, adanya ketidakadilan, adanya hal-hal yang kalau dijelasin tuh kayak gimana, kemanusiaan itu dipertanyakan gitu ya. Seperti contohnya kan Palestina. Mungkin kalian sudah mengetahuinya juga bahwasanya mereka itu kan masih berjuang, dan aku agak lupa sih tentang update terkini ya, cuma dari pengetahuanku mereka itu kan ini susah banget itu untuk bisa merdeka, susah banget untuk bisa bertahan aja. Dan sampai sekarang juga aku selalu memikirkan mereka gitu.
memikirkan orang-orang yang sedang berjuang itu ya, meskipun nggak bisa memberikan apapun gitu, cuma kan setidaknya membantu mendoakan, karena ya diriku sendiri kayaknya memang perlu untuk dibantu juga gitu. Cuma poinnya adalah ada gitu kekhawatiran tentang dunia ini, dan daripada dunia yang memang kelihatannya sih belum terlihat banget itu ketidakbaik-baikannya saja, dunia yang apa ya, tergolong buruknya itu nggak terlalu kelihatan gitu. Cuma kan gimana ya, kemungkinannya itu kan nggak tertutup. Dan yang paling kecilnya daripada dunia, yaitu rutinitas keseharian, ini kan perlunya ini kan harusnya ada juga kekhawatirannya gitu dalam suatu keseharian yang selalu sama. Pernah gak sih ngerasa kayak sebenarnya keinginanku atau tujuanku itu bener gak ya gitu, sesuai dengan realitas gak ya, apakah tujuanku itu sudah benar-benar bagus atau enggak gitu. Karena ya ada momen dimana aku juga ya memang sudah banyak berpikir dan udah mencari tujuan yang bagus itu seperti apa, hingga ya tujuanku yaitu kebahagiaan untuk selama-lamanya gitu. Karena kan ada kemungkinan kesadaran akan setelah akan setelah kematian itu kan nggak tertutup. Dalam Islam dijelaskan setelah hidup itu atau setelah kematian itu bakal ada tahapan-tahapannya lagi, yang dimana itu kan bakal adanya suatu panjang banget lah gitu prosesnya. Kesadaran hidup ini, kesadaran itu ada, yang pada intinya kan itu kan terjadinya kekhawatiran gitu, meskipun ya rutinitas bisa tergolong gitu dalam 24 jam itu nggak ada problem, nggak ada permasalahan yang besar. Mungkin ada problem gitu, ada permasalahan entah di dunia kerja atau di sekolah atau di lingkungan keluarga, tapi kan meskipun ada masalah mungkin itu tergolongnya ringan gitu. Itu kan hal yang biasa, atau itu kan bukan permasalahan besar gitu. Cuma kekhawatirannya itu, pernah gak sih nyampe ke titik dimana mencari tujuan yang benarnya itu kekhawatiran yang entah kenapa ya, meskipun sudah menentukan tujuan itu, kadang ada juga kekhawatiran. Karena ya misteri akan apa yang terjadi setelah kematian itu benar-benar belum pernah ada yang benar-benar mengetahuinya gitu secara pastinya. Dan kembali lagi itu berarti ya dalam rutinitas yang biasa aja, terkadang kekhawatiran itu bisa datang meski ya baik-baik aja gitu. Itu sih hal yang terjadi pada diriku gitu. Secara teori keseharianku itu secara kehidupanku setiap harinya itu enggak rutinitasku tuh kayak pengangguran. Ya maksudnya masih memikirkan, atau lebih tepatnya belajar ulang lah. Ya literally belajar sih, aku memang belajar, cuma belajarnya itu mandiri gitu, nggak bener-bener pengangguran banget.
cuma tetap aja pengangguran sih ya, setiap hari memang kerjaannya di rumah gitu kan, cuma di rumah itu ya belajar juga gitu, mengulang pembelajaran yang dulu di waktu sekolah ya nggak pernah dioptimalkan potensiku, jadinya ya sekarang gitu. Karena kan dalam belajar itu kan butuh ketenangan, butuh kefokusan, dan ya itulah. Jadi diam dulu itu, nganggur dulu. Dan ya meskipun apa ya, tergolongnya sih baik-baik aja gitu secara kelihatannya. Cuma ya enggak sih secara pikirannya gitu. Pikiranku tuh terus bergerak, terus memikirkan banyak hal yang mungkin ya suatu saat gitu. Karena memang aku juga punya proyek, punya suatu hal yang ingin ditunjukkan dan lagi proses juga. Ya sih. Ya, dalam suatu rutinitas dalam 24 jam keseharian yang biasa-biasa aja, gak ada permasalahan. Di situ mungkin ada suatu permasalahan yang perlu untuk diperhatikan, yang mungkin ya, karena aku kan udah mengetahuinya, tapi kamu udah apa? Kamu udah atau belum ya aku nggak tahu. Kamu harusnya ini apa namanya? Harusnya kan ini hal yang dasar tentang kekhawatiran akan persiapan setelah kehidupan. Itu setelah kematian itu kan ada potensi di mana adanya kesadaran. Ya iya sih gitu. Sudah adanya agama. Tapi kan agama ada banyak. Jadi ketika meyakini suatu ajaran tertentu, apakah hal itu cukup atau perlu untuk didalami lagi? Kan itu kan perlu ya supaya mengamankan diri. Kadang tuh ketika memikirkan akan apa yang mungkin terjadi setelah kehidupan, itu kan gak bisa main-main. Ya gimana ya, ketika seseorang berbisnis, bisnis nih, membuat bisnis, masa dia dan bisnisnya itu gede gitu, bisnis apa ya, yang gede-gede gitu, yang proyek gede gitu, kebanyakan kan gak mungkin main-main gitu, pasti dipikirin. Pokoknya bagaimanapun caranya ya supaya bisnis itu bisa lancar ya pasti dihitung, dipikirin. Ya apalagi ini kan tentang setelah kehidupan, setelah kematian gitu. Itu kan sangat penting banget gitu. Kayaknya apa ya? Ya itu hal yang dasar sih, cuma mungkin diantara kalian gitu belum atau jarang mengingat hal itu, karena ya ingin mengingatkan aja bahwa kematian itu pasti akan terjadi meski nggak tahu kapan, dan nggak bisa kita itu bilang bahwasanya hidup kita itu pasti akan lama atau pasti akan sebentar, karena kan nggak tahu. Cuma kan dalam waktu yang tidak tahu kapan akan berakhir, itu kan pastinya perlu untuk mengetahui saat ini itu apa sih yang perlu banget untuk dilakukan. Yang menurutku ya mencari kebenaran kan, mencari jalan atau mencari kemungkinan terbaik akan apa yang mungkin terjadi setelah kematian gitu. Itu kali ya. Tapi nyambung gak ya dengan obrolan yang tadi? Nggak tau lah. Ya itu aja sih paling ya. Ya itu aja sih. Aku gak tahu sih, kayaknya pembicaraanku kali ini tuh nyambung atau enggak ya.
Ya semoga aja sih ada manfaatnya dan semoga aja tuh bisa dipahami gitu. Ya itu aja sih. Ya aku beneran minta maaf ya kalau ada yang salah kata, karena kadang gitu, bukan kadang sih, kayaknya hampir setiap kontenku itu ya, ketika niatku itu cuma ingin menyampaikan opini atau yang pada intinya bukan berniat buruk lah gitu. Cuma ingin mengingatkan, cuma ingin memberitahukan, cuma ingin itu aja. Ya udah gitu. Ya kadang mungkin ada yang salah kata. Jadi ya aku minta maaf kalau ada yang salah kata. Karena ya ya sebagai manusia biasa, ya mau gimana lagi gitu. Ya kayak gitu aja. Dan terima kasih buat kamu yang udah ngeklik menonton videoku sampai detik ini. Dah.